Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi azhir ala zahri qalbi sultan la ilaha illallah wa haqqiqul batini bihaqqati la ilaha illallah qadni Allahumma fi maratibi wujudika bi syuhudika hatta la ashhida ghaira af'alika wa sifatika bi nuri wajhikal haqqi la ilaha illallah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirris sari fi sairil asma'i wa sifati. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudariku, hadirin hadirat dimanapun saja berada, bertemu kembali dengan saya di Arif Billah Channel di YouTube, di channel saya pribadi. Ya, seperti biasa, saya hendak menyampaikan tentang kajian hakikat dan ma'rifat. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudariku dimanapun saja berada, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun juga. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudariku yang kebetulan menyimak, menonton video saya ini di YouTube channel Arif Billah Channel berguna, bermanfaat untuk Bapak Ibu, saudara-saudariku. Semoga kajian-kajian yang saya sampaikan bermanfaat, berharga, dan berguna dalam hidup kehidupan kita semua tentunya di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, rahmat, hidayah, berkahnya, dan ridhonya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, kebetulan di dalam komentar-komentar ada salah seorang subscriber yang mengusulkan bagaimana jika sekiranya kalimat bismillah atau bismillahirrahmanirrahim itu dijabarkan juga. Alhamdulillah, insya Allah. Di sini saya akan mengupas, membongkar, membedah rahasia, hakikat,
Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada, simak terus kajian-kajian saya di Arif Billah Channel di YouTube, di video-video saya. Jangan lupa beri dukungan dengan cara like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman kita yang berminat, yang kebetulan ingin mengkaji atau mendalami tentang kajian hakikat dan ma'rifat. Di sini saya tidak menyajikan wejangan-wejangan apapun. Di sini saya khusus memberi wejangan atau kajian tentang hakikat dan ma'rifat. Karena kajian hakikat dan ma'rifat ini lebih pasti ilmunya, lebih menjamin, lebih nyata, lebih real kita rasakan di dalam diri kita, dari batin kita sampai zahir kita. Apabila kita sudah meresapi, apabila kita sudah mendalami, menghayati benar-benar kajian hakikat dan ma'rifat, maka kita akan merasakan suatu kenikmatan yang luar biasa dalam diri kita, zahir batin kita, di dalam kehidupan di dunia ini. Boleh dites, boleh dicoba, dan boleh Bapak Ibu saudara-saudariku tanyakan kepada seluruh pengkaji hakikat dan ma'rifat. Coba Bapak Ibu saudara-saudariku tanyakan, bagaimana rasanya kehidupan kita, bagaimana rasanya setelah mengkaji hakikat dan ma'rifat. Pasti mereka akan mengatakan, sungguh nikmat, sungguh luar biasa. Kehidupan kita lebih tenang, batin kita lebih menjadi tenang, jiwa kita lebih lapang, dan akal pikiran kita lebih bersih, hati batin kita lebih bersih, dan semuanya terasa lebih bersih, lebih bermakna, dan lebih ringan rasanya hidup kita. Walaupun hidup kita ini penuh dengan rintangan, dengan cobaan, namun batin kita selalu mendapatkan petunjuk. Batin kita senantiasa mendapatkan wahyu-wahyu atau bisikan-bisikan tentang ketuhanan. Kita dapat mengendalikan hawa nafsu kita dengan mengkaji hakikat dan ma'rifat. Karena pada dasarnya kita mengkaji hakikat dan ma'rifat, kita itu sedang mengenali hakikat diri kita, hakikat hawa nafsu kita, hakikat kebenaran, hakikat kebatilan. Jadi kebenaran dan kebatilan itu nyata, real, dapat kita rasakan setelah kita mengkaji hakikat dan ma'rifat. Bapak Ibu saudara-saudariku, itulah tadi tentang bagaimana rasanya setelah mempelajari ilmu hakikat dan ma'rifat. Setelah sekian tahun,
saya menjalani, saya mempelajari mulai dari tarekat sampai kepada hakikat, kemudian kepada ma'rifat. Memang tidak mudah untuk mencapai titik ma'rifat. Namun apabila kita sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan memberikan jalan, akan menunjukkan jalan yang mudah bagi kita. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Yang artinya, barang siapa yang berjihad, berjuang di jalanku, kata Allah, maka aku akan memberikan jalan yang mudah baginya. Quran Surah Al-Ankabut ayat 69. Bapak Ibu saudara-saudariku, hadirin hadirat dimanapun saja berada, baiklah, saya akan mulai mengupas tentang hakikat bismillah, makna bismillah yang sebenar-benarnya, sesuai dengan permintaan salah seorang subscriber kami. Semoga apa yang akan saya sampaikan memberi kepuasan kepada yang telah mengusulkan ingin supaya saya ini mengupas, membahas tentang hakikat bismillah. Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada, hakikat bismillahirrahmanirrahim secara syariat bismillahirrahmanirrahim itu adalah ucapan, dan itu adalah salah satu ayat yang pertama di dalam surah Al-Fatihah. Sebenarnya seharusnya saya kemarinnya, sebelum saya membuat video, seharusnya kan saya mengupas dulu hakikat bismillah ini. Namun karena terlalu banyak yang perlu disampaikan di sini, maka saya tidak teringat lagi bagaimana menyusun penyampaian saya di video. Hakikat sudah saya kupas, makna akbar sudah saya kupas, hakikat alam-alam, martabat alam-alam sudah saya jabarkan, letak huruf Allah sudah saya kupas. Jadi memang sesuai dengan permintaan pemirsa di rumah, ya insya Allah sesuai dengan permintaan pemirsa, saya akan menjabarkan di sini tentang bismillahirrahmanirrahim secara hakikat dan ma'rifatnya. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada, bismillahirrahmanirrahim itu berawal dari huruf ba. Dalam pengertian secara keilmuan hakikat dan ma'rifat, ba itu bermakna batin atau rahasia. Huruf ba inilah yang menimbulkan sekian banyak ayat-ayat, sekian banyak surat-surat Al-Quran. Bermula dari ba inilah muncul yang namanya Allah.
Dari ba inilah bermula muncul kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ba bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, itu kalimat-kalimat kalau kita secara putuskan, kalau kita sukukan, ada 4 suku kata. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ada 4 sesuai dengan hakikat huruf 4. 4 itu banyak sekali filosofi di dalam kajian kita hakikat dan ma'rifat. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, bermula dari titik ba. Huruf ba inilah asal muasal alam semesta dan seisinya ini zahir, dan bermula dari titik huruf ba inilah asal muasal bermula kezahiran kita sebagai manusia juga. Jadi bagi siapa yang telah bisa memahami tentang hakikat Bismillahirrahmanirrahim, maka sebenarnya tidak perlu diucapkan lagi, tidak perlu dibaca lagi, karena kita sudah tahu betul, kita sudah paham makna isi hakikatnya, sudah nyata, sudah jelas, sudah terang benderang maknanya secara hakikat dan ma'rifat bagi yang sudah memahaminya. Namun bagi Bapak Ibu saudara-saudariku yang belum memahami isinya, maknanya, rahasianya, kandungannya yang sebenarnya, kenyataannya yang sebenarnya, jangan coba-coba untuk ikut tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itulah sebabnya di dalam sholat, kalau di Mekah itu kan rata-rata mengikut mazhab Imam Malik. Kalau di Mekah itu kalau sholat tidak memakai Bismillahirrahmanirrahim secara zahir, tidak diucapkan secara zahir, tetapi dibaca di dalam hati. Itu tata cara sholat menurut Imam Maliki kalau di Mekah itu, karena Bismillahirrahmanirrahimnya itu tidak dizaharkan, tidak dizahirkan, tetapi dibaca dalam hati, langsung ke Alhamdulillahirabbil alamin baru dizaharkan, disuarakan. Tetapi mazhab Imam Maliki itu rata-rata Bismillahirrahmanirrahimnya itu disirkan, karena dalam hakikatnya dia itu sudah paham, sudah tahu hakikat Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak dizaharkan, tidak disuarakan. Itulah pendapat Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i kita dizahirkan, disuarakan. Itu namanya ikhtilaf, perbedaan pendapat. Namun walaupun kita berbeda pendapat, kita jangan merasa pendapat kita yang paling benar. Kita patut menghargai pendapat orang lain selagi tujuannya itu kepada mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, kembali kita ke kajian makna rahasia Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, dengan menyebut nama Allah
atau nama Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di mana kenyataan tajallinya kalimah Bismillahirrahmanirrahim bagi kita, bagi siapa saja yang sudah memahami maknanya, maka tidak lain tidak bukan makna yang sebenarnya, hakikat tajallinya yang sebenarnya sudah nyata pada diri kita manusia. Makanya disitulah kita disuruh, dituntut untuk mengenal diri, mengkaji hakikat diri kita. Karena di dalam kita mengkaji hakikat diri kita, kita akan dituntun, diajarkan oleh guru-guru kita yang sudah paham, yang sudah fasih di dalam kajian hakikat dan ma'rifat. Huruf ba ya, huruf ba itu tadi bermakna batin, batin asma Allah. Di dalam kajian puncak hakikat dan ma'rifat ada suatu kajian yang namanya kajian puncak ma'rifat, kajian khatamul ma'rifat. Apabila kita sudah mengkaji, mempelajari puncak khatamul ma'rifat, maka kita akan diajarkan oleh salah seorang guru kita tentang Bismi Allah, sebutan nama Allah. Karena Tuhan itu mempunyai banyak nama. Kalau di Al-Quran ada 99 nama Asmaul Husna. Kalau di dalam kitab Taurat ada 300 Asmaul Husna. Di dalam Jabur 300 Asmaul Husna. Di Injil ada 300 Asmaul Husna. Jadi kitab yang 4 itu berjumlah 999 nama atau Asmaul Husna, nama sifat Tuhan. Jadi bukan hanya Al-Quran yang ada Asmaul Husna ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Di Taurat ada juga, di Jabur, di Injil juga ada Asmaul Husna. Karena Nabi Musa ataupun Nabi Daud ataupun Nabi Isa sampai ke Nabi kita Muhammad SAW, inti ajaran yang mereka bawa itu adalah tauhid atau ketuhanan, atau mengajarkan tentang mengenal diri, mengenal Tuhan. Itu ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Oleh sebab itulah di setiap kitab-kitab itu, 4 kitab Taurat, Jabur, Injil, Al-Quran itu ada Asmaul Husna. Namun di 3 kitab Taurat, Jabur, Injil itu ada masing-masing 300 Asmaul Husna. Hanya Al-Quran lah yang 99. Jadi di 4 kitab itu yang sudah Allah turunkan kepada nabi, masing-masing nabi di zaman-zamannya masing-masing, berjumlah 999 Asmaul Husna. Jadi satu Asmaul Husna itulah yang terlindung. Jadi 999, 1000-nya itu kurang 1. Untuk mencapai 1000 itu cari 1 lagi. Nah itulah yang dirahasiakan.
Begitu juga di dalam Al-Quran 99 Asmaul Husna yang ke-100-nya itu dirahasiakan. Nah, itu kalau kita mau mendapatkannya kita harus langsung, tidak bisa kita mempelajarinya melalui medsos, tidak bisa kita memakai perantara, harus langsung ketemu dengan seorang guru kita baru kita bisa mendapatkannya. Kalau kita mau mendapatkan Asmaul Husna yang ke-100, nah, itulah yang dirahasiakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan dirahasiakan oleh para wali, para aulia, para guru-guru mursyid. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudariku sudah mendapatkan yang itu Asmaul Husna yang ke-100, itulah kunci kehidupan kita, keselamatan kita dunia dan akhirat. Baiklah, kita langsung saja ke Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah itu ada 7 huruf. Bismillah, ba, sin, mim, alif, lam awal, lam akhir, ha. 7 ya. Ada 7 huruf. Kemudian 7 huruf ini apa maknanya Bapak Ibu saudara-saudariku? Kalau kita mengkaji hakikat dan ma'rifat, semuanya itu punya simbol-simbol ya, filosofi. Kalau kita memperdalam, mengkaji, mencari tahu isi kandungan Al-Quran secara hakikat dan ma'rifat, nah di situ kita akan tahu rahasianya. Kita harus betul-betul mengkaji, mendalaminya kepada seorang yang ahlinya. Kalau bukan ahlinya tidak akan paham. Maka perlu kita punya guru. Karena ada kalimat begini, malla syaikha lahu fa syaikhu syaitonun. Barang siapa tidak punya guru, maka gurunya adalah setan. Nah itu ya Bapak Ibu saudara-saudariku, perlu kita punya guru. Baiklah, kita ke pembahasan. Bismillah itu ada 7 huruf. 7 huruf ini bermakna secara rahasia adalah 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Mana 7 lapis langit dan 7 lapis bumi? Yang sebenar-benarnya dalam diri kita, yang sebenar-benarnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu di dalam diri kita adalah 7 lapis bumi dulu. Bismillah itu ada 7 huruf, itu hakikatnya 7 lapis bumi. Di dalam diri kita, bulu, kulit, daging, darah, urat, tulang, sumsum. Nah, itulah 7 lapis bumi pada hakikatnya di dalam diri kita. Kemudian mana 7 lapis langitnya? 7 lapis langit itu adalah kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itulah 7 lapis langit. Karena sifatnya batin. Langit itu kan alam malakut, alam gaib. Sementara bumi itu adalah alam malak, alam mulki, alam zahir, alam dunia zahir dia. Nah, hakikat alam dunia yang zahir di diri kita ya bulu, kulit, daging, darah, urat, tulang, sumsum. Itulah 7 lapis langit, 7 lapis bumi pada jasmani kita, diri kita, jasmani kita. Kemudian 7 lapis langit pada hakikatnya pada diri kita adalah itulah sifat ma'nawiyah, sifat Allah atau sifat ma'nawiyah, sifat amanah,
yang diamanahkan Allah kepada kita, maksudnya yaitu kodrat, ilmu, hayat sama basar, kalam. Itu kalau secara sifat ma'aninya, sifat ma'ani. Kemudian sifat ma'ani ini diamanahkan. Kalau sifat ma'ani ini masih dalam bentuk dalam proses kejadian nur ilmu ya, nur ilmu Muhammad. Pada waktu masih dikatakan sifat ma'ani, itu masih belum zahir ke dalam diri kita sebagai manusia, umat Muhammad atau hamba Allah. Masih dalam tahap rahasia, belum nyata. Nah, setelah nyata sifat Allah itu, sifat ma'ani itu, setelah kita ada, setelah manusia itu nyata, maka sifat ma'ani itu diamanahkan, lalu disebut sifat ma'nawiyah, sifat amanah, sifat Allah yang diamanahkan, yaitu qadirun, muridun, alimun, hayun, samiun, basirun, mutakalimun. Itulah langit, hakikat langit di dalam diri kita manusia, 7 lapis langit. Nah, itulah bismillah. Nah, setelah langit dan bumi ini sempurna, maka di dalam diri kita itu ada sifat Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahim. Maksudnya Ar-Rahman itu adalah batin, Ar-Rahim itulah zahir. Jadi Bismillahirrahmanirrahim nyata jelas sudah di dalam wujud diri kita, dalam 7 lapis langit di dalam diri kita, 7 lapis bumi di dalam diri kita, kemudian sifat Rahman di dalam diri kita dan sifat Rahim di dalam diri kita. Itu semata-mata wujud kenyataan Allah semata-mata ya Bapak Ibu saudara-saudariku, bukan wujud kita. Maka kita perlu mengkaji diri, hakikat diri, asal kejadian diri kita, supaya kita paham, kita tahu rahasia diri kita, bahwa yang sebenar-benarnya yang punya wujud zahir dan batin, awal dan akhir, hanya Allah semata-mata, bukan kita ya, bukan kita. Itulah perlunya kita mengkaji diri, mengenal asal diri, supaya kita bisa kembali ke asal usul diri kita. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah wujud diri kita yang sebenarnya. Maka apabila kita sudah memahami hakikat Bismillahirrahmanirrahim, jadi tidak perlu lagi kita mengucapkan, tidak perlu lagi kita menyuarakan. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, semata-mata Bismillahirrahmanirrahim, sudah secara otomatis di dalam diri kita. Jadi apapun yang kita lakukan, mau tidur kah, mau baring kah, mau bangun kah, mau berdiri, mau berjalan, mau duduk, mau makan, mau minum, apapun gerak-gerik kita itu sudah senantiasa Bismillahirrahmanirrahim, karena sudah nyata jelas nampak wujud di dalam diri kita, zahir batin kita. Itulah Bismillahirrahmanirrahim yang sebenar-benarnya. Jadi tidak perlu lagi kita mengucapkannya, tidak perlu lagi kita membacanya ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Itulah yang sebenar-benarnya Bismillahirrahmanirrahim. Karena menurut para ahli sufi, hakikat Al-Quran itu adalah diri kita. Hakikat Al-Quran itu adalah diri manusia. Karena diri manusia itu adalah rahasianya Tuhan, dan Tuhan adalah rahasianya manusia ya Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada. Simak terus kajian hakikat dan ma'rifat di Aribillah channel di YouTube, di channel YouTube pribadi saya ya. Semoga apa saja yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan bisa berguna dalam hidup kita semua, di dunia ini maupun di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, itulah tadi pemahaman arti hakikat dan ma'rifat
ucapan Bismillahirrahmanirrahim ya. Sudah paham kan ya Bapak Ibu saudara-saudariku? Bismillahirrahmanirrahim itulah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi yang secara hakikatnya adalah di dalam diri kita juga, dan di alam semesta ini juga. Alam semesta ini pun juga sama proses kejadiannya seperti kita, mulai dari titik ba itu, mulai dari titik Nur Muhammad. Begitu juga dari diri kita ini bermula dari Nur titik Muhammad, Nur titik ba itu. Begitu juga alam semesta mulai dari bermula dari titik Nur Muhammad. Itulah hakikat huruf ba ya. Hakikat huruf ba itu adalah titik Nur Muhammad atau nur cahaya Allah yang terpuji maksudnya ya. Bukan Nur Muhammad yang di Madinah, Nabi kita bukan. Nur Muhammad itu adalah nur cahaya ilahi. Nur Muhammad, nur cahaya yang terpuji, terpujinya Allah. Itulah yang menjadi alam semesta dan seisinya, termasuk kita, termasuk nabi kita, para nabi, para rasul, para malaikat, alam semesta, langit, bumi, udara, air, tanah, segalanya tanpa terkecuali ya, berawal dari titik ba itu atau titik Nur Muhammad. Itulah hakikat huruf ba, hakikat huruf ba yang ada pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu itu bermula dari titik. Kalau orang ingin menulis kitab, menulis buku, awalnya kan kosong. Begitu juga alam semesta ini tidak ada kosong, hampa dulu. Setelah ada titik Nur Muhammad, dari situlah mulai diciptakan segala-galanya. Begitu juga kalau kita mau menulis buku, menulis apapun di dalam buku yang kosong, kan awalnya kosong dulu. Nah, barulah kita mulai menitikkan tinta kita, pena kita. Lalulah satu titik pena itu menjadi satu buku. Dari satu lembar ke 2 lembar sampai ke 1 bab, 2 bab, 3 bab, dan seterusnya. Begitulah hakikatnya awal kejadian alam semesta ini, mulai dari titik. Begitu juga kalau kita mau mengarang suatu kitab, menulis buku, berawal dari titik. Itulah hakikat titik pena. Titik pena, tinta kita yang kita tuliskan. Itulah filosofinya. Allah menciptakan alam semesta dan seisinya mulai dari titik Nur Muhammad. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan melalui video saya di YouTube di Aribillah Channel. Dukung terus channel saya ini, semoga terus berkembang agar supaya saya bisa berkarya, membuat lagi video-video baru terbaru untuk saya sajikan kepada Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada, yang kebetulan berhasrat mengkaji diri, ingin mengenal diri, ingin mengetahui asal diri, ingin mendalami hakikat diri. Simak terus kajian kita Hakikat dan Ma'rifat di Aribillah Channel di YouTube, di channel YouTube pribadi saya ini. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan semoga kita semua senantiasa diberkahi, dilimpahi, dianugerahi taufik hidayah, rahmat, karunia, serta ampunan, serta ridho oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, sehingga kita bisa bertemu lagi di waktu yang lain. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita untuk senantiasa bersua melalui medsos atau melalui video di kajian-kajian Hakikat dan Ma'rifat. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, jika ada kesalahan, kekurangan, kesilapan,
Saya mohon keampunannya, mohon ridhonya, karena manusia itu tidak pernah luput dari yang namanya khilaf, lupa, salah. Jika ada kesalahan, ada kekurangan, mohon dimaklumi, dimaafkan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita bertemu lagi di video-video yang selanjutnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.